Halo, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Purnalis Tiadin. Saya Mita Raryani. Dan saya Anissa Rosalia. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Barito Timur akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual model 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Mita. Selamat siang Pak Pur. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak? Iya, terima kasih ya, sehat-sehat semua ya. Iya Pak. Jadi saya selaku observer ya, akan mengobservasi nanti kegiatan coaching yang dilakukan oleh Ibu Mita yang bertindak selaku coach nanti ya, akan melakukan coaching dengan Ibu Anissa ya. Jadi sebelum kegiatan coaching ini berlangsung, saya ingin mendiskusikan Bu apa saja yang menjadi rubrik penilaian pada saat pelaksanaan coaching ini. Jadi saya selaku observer akan menilai kegiatan coach dan coach sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian bagaimana coach mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian yang ketiga, bagaimana coach merespon pertanyaan atau jawaban dari coachnya ya. Dan juga pada kegiatan coaching ini juga harus menerapkan prinsip coaching, yaitu prinsip kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi itu Bu ya, yang menjadi rubrik penilaian kita pada hari ini. Kemudian selanjutnya saya ingin bertanya Ibu ya, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada saat kegiatan coaching ini Bu? Iya, baik Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching ini adalah kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, terima kasih Bu. Kemudian selanjutnya yang kedua, kompetensi apa yang spesifik Bu untuk diobservasi? Iya, untuk kali ini yang lebih spesifik untuk yang di bagian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Nah yang ketiga Bu, yang terakhir, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai? Iya, menurut saya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai adalah coach bisa menemukan solusinya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, terima kasih Bu ya, luar biasa. Jadi dari apa yang sudah kita diskusikan pada saat ini pra-observasi, nah, setelah Ibu melakukan observasi nanti kita lanjutkan lagi Bu ya, ada hal yang juga perlu ditanyakan lagi. Sekarang silakan Ibu melanjutkan kegiatan coachingnya dengan Ibu Anissa. Ya, silakan Bu. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang Bu Nisa. Selamat siang Ibu Mita. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Tapi ada yang mau saya diskusikan dengan Bu Mita. Ibu ada waktu nggak? Oh silahkan Bu. Oke, begini Bu. Saya dalam beberapa hari ini merasa siswa saya itu kurang antusias dalam pembelajaran. Saya merasa siswa-siswa saya itu sepertinya kurang bersemangat dalam pembelajaran saya. Saya kemudian berpikir apakah saya terlalu banyak memberikan tugas kepada siswa saya atau metode media yang saya berikan kurang, jadi sampai anak-anak pun tidak bersemangat. Jadi karena anak-anak tidak bersemangat, saya pun jadinya kurang bersemangat juga dalam mengajarnya Bu, gitu. Oh gitu ya Bu ya. Kalau dari yang saya simak apa yang Ibu sampaikan tadi terkait minat siswa, itu semua guru juga mengalaminya Bu, tidak hanya Ibu bisa. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya mengharapkan dari diskusi kita hari ini saya bisa menemukan solusi, dan saya juga bisa menemukan menghasilkan umpan balik dari Ibu, dan kita dua bersama-sama menghasilkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi pada hari ini. Oke Bu, nah kira-kira
kalau Ibu telusuri masalah sebenarnya tuh awalnya dari mana ya Bu ya? Begini Bu, dari beberapa hari kemarin saya merasa permasalahannya ini sepertinya strategi pembelajaran yang saya berikan di kelas itu membuat anak-anak itu kurang bersemangat dalam pembelajaran. Nah, media yang saya berikan pun kurang, kemudian saya tidak ada ice breaking dan games dalam pembelajaran. Jadi anak-anak mungkin merasa bahwa itu pembelajarannya membosankan, atau mungkin juga mereka berpikir bahwa pembelajaran itu terlalu terpusat kepada saya sebagai guru di kelas gitu. Jadi capek itu, makanya pembelajaran itu pada proses pembelajarannya siswa-siswa jadi lebih banyak diam gitu. Mungkin tidak terlalu bersemangat dalam pembelajaran. Ya, seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira dari masalah yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kondisi ideal yang Ibu harapkan pada pembelajaran berikutnya itu seperti apa? Kalau pada saya mengharapkan kondisi ideal pada pembelajaran berikutnya, tentu saja saya ingin anak-anak itu bersemangat dalam pembelajaran. Dengan mungkin saya memberikan media yang lebih interaktif, yang lebih kontekstual kepada siswa. Jadi saya mengharapkan pada pembelajaran berikutnya siswa itu menjadi bersemangat, menjadi menyenangkan, menjadi pembelajaran yang sangat interaktif dengan guru gitu. Jadi saya mengharapkan itu dalam pembelajaran berikutnya. Iya, oke Bu. Nah, kira-kira apakah ada cara atau metode yang akan Ibu lakukan atau yang akan Ibu terapkan supaya anak-anak menjadi aktif di pembelajaran? Oke Bu, saya berpikir metode yang saya gunakan mungkin bisa metode yang lebih interaktif kepada siswa. Mungkin bisa menggunakan project atau menggunakan problem based learning, tapi yang membawa anak-anak langsung ke dalam pembelajaran, jadi sama-sama belajar gitu. Atau mungkin juga seperti itu kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kepada siswa dengan metode yang berbeda, dengan materi yang diperbanyak, media yang diperbanyak, menambah ice breaking, menambah game-game yang menyenangkan. Kemudian bisa juga mungkin saya berpikir menambahkan dengan games-games yang dari internet gitu, yang bisa diterapkan kepada siswa. Jadi pembelajaran itu saya harapkan lebih menyenangkan, lebih interaktif, lebih membuat proses pembelajaran itu lebih menggembirakan lah gitu. Keren sekali Bu Nisa, saya jadi membayangkan akan sangat seru sekali jika pembelajarannya seperti itu ya. Oke, kira-kira apa ada metode yang sudah berhasil dari metode yang Ibu sebutkan tadi? Apakah ada yang sudah Ibu laksanakan dan berhasil? Kalau pada metode sebelumnya saya menggunakan hanya PBL. Memang pada tingkat problem based learning anak-anak memang bisa untuk memecahkan permasalahan. Tetapi mungkin kan anak-anak ini ada titik jenuhnya, gitu, ada titik jenuh. Sehingga mungkin ketika sudah pembelajaran itu dilaksanakan di minggu kemarin, mereka ini kan pembelajaran yang sudah diterapkan minggu kemarin, kok masih pembelajaran yang itu saja, gitu kan. Jadi kemudian saya lagi makanya mungkin anak-anak ini perlu pembelajaran yang baru, metode yang baru, media yang baru dalam pembelajaran. Mungkin lebih diperhatikan itunya apa yang mesti diberikan kepada siswanya gitu. Jadi sepertinya seperti itu sepertinya Bu. Oke, tadi dari yang Ibu sampaikan tadi berarti project based learning ya Bu ya. Oke, dari rating 1 sampai dengan 10, berapa tingkat keberhasilan Ibu kira-kira menggunakan metode yang Ibu sebutkan tadi? Kalau menggunakan skala gitu, sepertinya 8. Sekarang anak-anak berada pada angka poin 67 dan saya sedang berusaha mengajar itu sampai ke 8. Oke, berarti ada peningkatan ya Bu ya, dari 6, 7 sampai ke 8, luar biasa sekali. Nah, kira-kira Bu, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam melakukan metode ini, dalam menerapkan metode ini? Oke, dalam penerapan metode ini otomatis kita kan mesti berkoordinasi dengan kepala sekolah. Karena tanpa dukungan kepala sekolah kita juga tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Kemudian adanya kolaborasi ini dengan rekan sejawat. Rekan sejawat kita bisa dengan guru kelas 5 misalnya kita bisa berbagi praktik baik gitu kan, di kelas 5 dan kelas 6 digabung, itu juga bisa
kita terapkan seperti itu. Kemudian didukung dari keluarga. Ketika kita ingin misalnya menggunakan games atau soal-soal dari misalnya puisi, dari misalnya virtual, otomatis kita perlu menggunakan handphone orang tua kalau di sekolah tidak ada Chromebook misalnya. Nah, ini kan peran serta orang tua itu sangat diperlukan gitu untuk didukung di dalam pembelajaran ini. Jadi koordinasi antara kepala sekolah dengan sejawat, saya sebagai guru dengan orang tua itu sangat mempengaruhi proses pembelajaran itu di kelas. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, sekarang dari apa yang Ibu sampaikan tadi, saya juga setuju Bu. Kita perlu bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, terutama juga orang tua, karena jangan sampai ada kesalahpahaman antara guru dengan orang tua. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan ini? Kalau untuk pelaksanaan proses pembelajaran ini, karena tema satu ini belum selesai gitu kan, masih ada subtema berikutnya. Sepertinya pada pembelajaran berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran ini di kelas saya. Iya, kira-kira Bu, adakah kendala misalnya di dalam penerapan pembelajaran ini? Kalau masalah kendala, kita sudah tahu kan kalau di sekolah kita ini sinyal sulit gitu kan. Nah, tetapi dari situ kan kita tahu karena sinyal sulit ini, kita kan sebagai guru-guru ini mesti kreatif. Mendownload video-video ketika di rumah, kita download di videonya, kemudian kita bawa ke sekolah, itu kita berikan kepada siswa. Kalau misalnya karena di sekolah kita kan tidak ada Chromebook, tidak ada sinyal, tidak ada orbit, jadi kan yang untuk membantu proses pembelajaran ini, ya kita sebagai guru mesti pintar-pintar gitu. Oh, ini gimana sih cara itunya, cara memberikan kepada siswa? Oh, kita download videonya, oh kita download gamenya gitu di laptop. Jadi kita bisa bawa laptop pribadi kita ke sekolah untuk kita berikan kepada siswa. Wah, luar biasa, sudah menemukan solusi dari kendalanya ya Bu ya. Oke, nah sekarang kira-kira apa daya dukung lain yang sekiranya mendukung kegiatan yang akan Ibu lakukan ini? Kalau masalah daya dukung lain, otomatis kita kan perlu sinyal. Nah, tapi tadi saya bilang, kita perlu guru yang kreatif gitu, bisa mengkreatifkan dari kekurangan tadi menjadi sebuah kelebihan. Sinyal tidak ada, kita bisa download. Ya dukung apa lagi? Kalau kita tidak punya sinyal, kita bisa sebenarnya bawa objek di rumah itu sebagai alat juga bisa gitu. Kalau tidak ada proyektor, kita bisa gunakan laptop kita memberikan kepada siswa. Waduh, Ibu Nisa totalitas sekali ya, bawa pribadi ke rumah untuk siswa-siswa kita, luar biasa sekali. Nah, komitmen seperti apa yang bisa Ibu lakukan ke depannya kira-kira Bu? Kalau komitmen ke depan, sepertinya saya sebagai guru kan harus terus mengembangkan diri saya, mengembangkan kompetensi yang ada. Saya agak lemah dalam bahasa Latin dan sehingga saya akan meningkatkan kompetisi itu, bisa lewat YouTube, bisa ikut pelatihan-pelatihan di komunitas praktisi. Jadi saya akan terus mengembangkan diri saya sehingga untuk kedepannya saya bisa memberikan yang terbaik kepada siswa saya, tidak hanya yang media apa, tapi kita terus perbaharui media-media strategi pembelajaran yang terbaik kepada yang bisa kita berikan kepada siswa kita. Aduh, luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, sekarang dari pembicaraan kita ini tadi, bagaimana perasaan Ibu? Lega. Jadi setelah berbincang-bincang seperti ini, ternyata saya dipermudah saya berpikir solusi apa yang bisa saya temukan dalam pembicaraan kita ini. Ternyata setelah berbincang-bincang seperti ini, kita bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Terima kasih banyak loh Bu. Iya, terima kasih juga Bu. Oke, dari apa yang saya dengar tadi, dapat saya simpulkan bahwa Ibu sudah menemukan solusinya tadi, meningkatkan kompetensi di bidang TIK, kemudian Ibu juga mengembangkan media pembelajaran, berkoordinasi dengan orang tua, dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah ya Bu ya, luar biasa sekali. Oke, sekarang adakah lagi yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup sampai di situ Bu. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Ibu sudah meluangkan waktunya kepada saya sehingga kita bisa melaksanakan diskusi ini. Terima kasih juga kepada
kepada Pak observer kita gitu kan, sudah Memberikan memfasilitasi, waktu, iya. memberikan waktunya kepada kita agar bisa berdiskusi seperti ini. Iya, terima kasih Bu Nisa. Terima kasih Ibu. Hai Bu Mita, Iya Pak. gimana, seru sekali ya? Iya, seru sekali, Pak. Coachingnya dengan Ibu Anissa. Baik, luar biasa sekali dari penggalian yang sudah dilakukan oleh Ibu Mita dalam kegiatan coaching ini, dan berdasarkan beberapa pengamatan yang sudah saya lakukan selaku observer, jadi Ibu Mita sudah melaksanakan coaching ini sesuai dengan prinsip-prinsip coaching ya, seperti misalnya membangun satu kemitraan, kemudian proses yang kreatif dan juga maksimalkan potensi tadi Bu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bu, kita lanjutkan diskusinya dengan beberapa pertanyaan ya. Jadi yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Oke, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian berusaha juga untuk menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Anissa dapat menemukan solusi dari permasalahan beliau. Ya, luar biasa Bu ya. Di sini tadi juga saya selaku observer melihat bagaimana proses coaching yang terjadi itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta, sehingga Bu Mita sebagai coach telah berusaha ya menggali setiap potensi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya dapat menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk selanjutnya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya, kalau melihat dari coaching yang sudah dilaksanakan lagi, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih memahami proses coaching dengan alur Tirta agar dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Iya, terima kasih Bu, luar biasa. Jadi demikian kegiatan kita pada siang hari ini, dan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, diluangkan ya, sehingga pelaksanaan coaching ini dapat berjalan dengan baik. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mita dan juga kepada Ibu Anissa. Ya, sama-sama Pak.